Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat warahmatullahi pagi para wabarakatuh. peserta Selamat workshop. pagi Hari para peserta ini saya workshop. akan Hari presentasi ini saya akan mengenai presentasi interpretasi mengenai EKG interpretasi pada EKG SKA. pada Perkenalkan, SKA. nama saya Dr. Perkenalkan, Feranti nama Mutia, saya Dr. spesialis Feranti jantung dan Mutia, pembuluh spesialis darah. jantung dan pembuluh darah. EKG atau EKG elektrokardiogram atau merupakan grafik elektrokardiogram yang merupakan merekam grafik aktivitas yang merekam kelistrikan jantung, aktivitas kelistrikan di mana jantung, impuls listrik di itu mana berasal impuls dari listrik nodus itu berasal SA dari atau S nodus anode SA di atau S atrium anode kanan di bagian atrium atas, kanan lalu bagian dia akan atas, menuju ke lalu dia atrium akan kanan dan menuju ke kiri, atrium kanan dan serta kiri, melalui jalur serta internodal melalui jalur menuju nodus internodal AV menuju atau AV nodus node, AV atau AV kemudian node, turun melalui kemudian bundle of turun His melalui ke bundle cabang of berkas His ke kanan dan cabang cabang berkas berkas kanan kiri dan cabang hingga berkas ke kiri serabut hingga Purkinje. ke serabut Purkinje. EKG pada sindroma koroner EKG akut pada merupakan sindroma koroner pemeriksaan akut yang merupakan paling penting pemeriksaan dan yang paling paling cepat, penting dan baik paling untuk cepat, diagnosis baik awal untuk maupun diagnosis evaluasi awal maupun perjalanan klinis dari evaluasi SKA. perjalanan klinis dari EKG SKA. 12 sandapan EKG 12 sebaiknya segera sandapan dilakukan sebaiknya pada pasien segera yang dicurigai dilakukan pada SKA pasien yang dalam dicurigai waktu SKA dalam 10 menit waktu pertama 10 sejak menit pasien itu pertama datang ke sejak pasien IGD. itu datang Ini ke IGD. rekomendasi diambil Ini dari guideline rekomendasi terbaru diambil dari dari ISC tahun guideline terbaru dari 2020 ISC tahun tentang 2020 non-ST elevasi tentang acute non-ST coronary elevasi syndrome. acute coronary syndrome. Nah, gambaran EKG Gambaran terdiri dari EKG yang pertama terdiri yaitu dari yang gelombang pertama P. yaitu Gelombang gelombang P P. ini merupakan Gelombang P suatu ini merupakan depolarisasi suatu dari atrium depolarisasi kanan dari dan atrium kiri. kanan dan Selanjutnya kiri. yaitu segmen Selanjutnya PR. yaitu Segmen segmen PR ini PR. merupakan Segmen PR garis ini merupakan isoelektrik garis yang isoelektrik menghubungkan yang gelombang P dan menghubungkan kompleks gelombang P dan QRS. kompleks QRS. Setelah itu kompleks Setelah itu QRS kompleks yaitu QRS depolarisasi yaitu ventrikel kanan depolarisasi dan kiri, ventrikel kanan di dan mana kiri, gelombang Q di itu mana merupakan gelombang defleksi Q itu negatif merupakan pertama, defleksi negatif lalu pertama, gelombang R itu lalu merupakan gelombang defleksi R itu positif merupakan pertama, defleksi positif dan pertama, gelombang S dan itu defleksi gelombang S negatif itu setelah defleksi gelombang R. negatif setelah gelombang R. Kemudian setelah itu Kemudian setelah dilanjutkan dengan itu segmen ST. dilanjutkan dengan segmen Segmen ST ini ST. merupakan Segmen garis ST ini merupakan isoelektrik garis yang isoelektrik menghubungkan yang kompleks QRS menghubungkan dan kompleks juga gelombang QRS T. dan juga gelombang T. Kemudian gelombang T yaitu Kemudian gelombang T repolarisasi yaitu dari ventrikel repolarisasi kanan dari dan ventrikel kiri. Yang kanan dan terakhir yaitu kiri. gelombang Yang U. terakhir Ini yaitu biasanya gelombang ukurannya U. kecil Ini dan biasanya sering tidak ukurannya ada. kecil dan sering Untuk tidak ada. sindroma koroner Untuk akut, kita sindroma koroner konsentrasi akut, pada kita terutama konsentrasi segmen pada ST terutama dan segmen juga kadang bisa ST dan terjadi juga perubahan kadang bisa pada terjadi gelombang T. perubahan pada gelombang Segmen T. ST dapat Segmen terjadi ST dapat depresi-depresi ke terjadi bawah depresi-depresi ke gambaran bawah, garisnya atau gambaran elevasi ke garisnya atas atau dengan adanya elevasi ke iskemi atas dengan atau adanya infark. iskemi atau Dan infark. gelombang T dapat Dan terjadi gelombang T inversi dapat atau terjadi gelombangnya inversi gambarannya menjadi atau ke bawah gelombangnya bila gambarannya terjadi menjadi ke suatu bawah bila iskemi. terjadi suatu iskemi. Ini merupakan algoritma Ini diagnostik merupakan pada algoritma SKA, diagnostik pada di SKA, mana asesmen di awal mana SKA asesmen awal berdasarkan SKA setting klinis, yaitu berdasarkan dari setting gejalanya klinis, yaitu dari bagaimana, nyeri gejalanya dadanya bagaimana, bagaimana, nyeri dadanya kemudian dilihat bagaimana, dari tanda kemudian vitalnya, dilihat dari kadang tanda tensinya vitalnya, turun kadang sampai tensinya bisa terjadi turun shock. sampai bisa terjadi Selain shock. itu yang kedua, Selain itu yang berdasarkan kedua, EKG 12 berdasarkan EKG sandapan, dan 12 berikutnya sandapan, yaitu dan enzim berikutnya jantung. yaitu enzim Enzim jantung jantung. yaitu Enzim troponin. jantung Pembahasan yaitu saya kali troponin. ini Pembahasan saya mengenai kali ini EKG-nya. mengenai Di mana kita EKG-nya. lihat Di EKG mana ini kita bisa lihat EKG berupa ini bisa normal EKG, berupa normal kemudian EKG, bisa ST kemudian depresi, bisa mulai ST dari yang ST depresi, mulai depresinya dari yang ringan ST hingga ST depresinya ringan depresi yang hingga dalam, ST depresi yang atau bisa dalam, juga terjadi atau bisa ST juga terjadi elevasi. ST elevasi. Nah, berdasarkan Berdasarkan elektrokardiogramnya, sindroma koroner elektrokardiogramnya, akut sindroma dibagi koroner menjadi akut ST dibagi menjadi elevasi ST atau elevasi non-ST atau elevasi. non-ST Bila elevasi. didapatkan ST Bila elevasi, didapatkan maka ST namanya elevasi, STEMI atau maka ST namanya elevasi STEMI miokard atau ST infark. elevasi miokard Bila infark. didapatkan Bila non-ST didapatkan elevasi atau ST non-ST depresi elevasi atau ST atau depresi ECG-nya atau normal, maka ECG-nya berikutnya normal, kita maka melihat enzim berikutnya kita jantung. melihat Enzim enzim jantung jantung. ini bila tidak Enzim jantung didapatkan ini bila tidak kenaikan, maka didapatkan kita menyebutnya kenaikan, maka unstable kita angina. menyebutnya Dan unstable bila angina. didapatkan Dan kenaikan, bila kita didapatkan menyebutnya kenaikan, kita N-STEMI atau menyebutnya non-ST N-STEMI elevasi atau miokard non-ST infark. elevasi miokard infark.
Nah, EKG pada STEMI, definisi STEMI yaitu adanya ST elevasi baru pada J point di dua sandapan yang berurutan yang lebih dari 0,1 milivolt atau lebih dari satu kotak ya pada sandapan selain V2 dan V3. Pada sandapan V2 dan V3 dia memiliki batasan sendiri yaitu pada laki-laki yang lebih dari sama dengan 40 tahun lebih dari sama dengan 0,2 milivolt dan pada laki-laki yang kurang dari 40 tahun lebih dari sama dengan 0,25 milivolt dan pada perempuan lebih dari sama dengan 0,15 milivolt. Selain itu ada juga kondisi-kondisi lain yang kita terapi sebagai STEMI yaitu adanya LBBB yang baru atau left bundle branch block yang baru. Nanti ada contoh ECG-nya dan juga adanya infark miokard posterior. Selain itu adanya ST depresi resiprokal, dia membantu mengkonfirmasi adanya diagnosis STEMI. Nah, arteri koroner atau arteri koronaria berasal dari basis aorta, di mana openingnya kita menyebutnya ostium koronaria. Ada dua pembuluh darah utama pada sirkulasi koroner, yaitu left main coronary artery atau arteri koroner sebelah kiri, yang kemudian dia akan bercabang dua, yaitu yang pertama left anterior descending atau LAD, dan ada satu lagi yang ke samping kita menyebutnya circumflex. Dan yang kedua yaitu right coronary artery atau arteri koroner sebelah kanan. Nah, gambar ini menunjukkan lokasi arteri yang terkena yang ditunjukkan pada gambaran EKG. Misalnya yang pertama kita lihat di ventrikel kanan. Di ventrikel kanan ini kita melihat gambaran ST elevasi di V3R, V4R, dan V5R. Sebelah kanan. Kemudian lokasi inferior, kita lihat inferior di bawah, maka gambaran infaknya nanti akan pada lead 2, 3, dan AVF. Kemudian pada lokasi anteroseptal kita melihat bagian depan anteroseptal V1 sampai V3 atau anterior lebih luas lagi V1 sampai V6 atau lebih luas lagi anterior luas atau kita menyebutnya anterior ekstensif itu mulai dari V1 sampai V6 sampai 1 dan AVL. Kemudian anterolateral samping itu mulai lead V4 sampai V6 kemudian 1 AVL. Ada juga lateral tinggi atau high lateral itu hanya lead 1 dan AVL. Kemudian yang terakhir posterior kita lihat ke belakang mulai dari V7, V8 dan V9. Nah, ini ringkasan yang tadi. Kalau anteroseptal tadi V1 sampai V3, anterior depan V1 sampai V6, anterolateral di samping V4 sampai V6 1 AVL, anterior luas atau anterior ekstensif V1 sampai V6 1 AVL, inferior 2 3 AVF, lateral tinggi 1 AVL, posterior V7 sampai V9 dan didapatkan ST depresi di V1 sampai V2 sebagai resiprokalnya. Dan ventrikel kanan kita melihatnya di V3R sampai V5R. Nah, gambaran ini memudahkan membagi infak berdasarkan arterinya. Pada kotak yang merah ini merupakan area dari LAD atau left anterior descending. Kemudian yang biru ini merupakan area dari LCX atau circumflex atau kadang juga dikasih dari cabang diagonal dari LAD. Kemudian yang kotak hijau ini merupakan area dari RCA atau bisa juga dari area dari LCX atau circumflex.
Gambaran EKG pada STEMI mengalami evolusi, mulai dari hiperakut T yang muncul pada jam-jam pertama, yaitu ST elevasi dengan gelombang T yang berpuncak runcing seperti pada poin A. Nah, setelah itu dia akan mengalami evolusi gambaran ECG-nya. Yang terjadi bisa infak miokard tanpa adanya reperfusi seperti gambar B, di mana didapatkan gelombang Q yang dalam, kemudian ada ST elevasi dan adanya gelombang T yang positif. Atau didapatkan reperfusi yang inkomplit. Kalau inkomplit masih ada gelombang R sedikit dengan ST elevasi dan adanya gelombang T yang difasik. Kemudian bila didapatkan reperfusi yang komplit, kita masih bisa melihat gelombang R yang jelas ya, masih tampak gelombang R-nya dan ada ST elevasi yang minor atau sudah menurun dan ada gambaran gelombang T yang negatif seperti gambaran D. Ada beberapa gambaran EKG yang dia berpotensial stenosis arteri koroner yang berat. Jadi kalau ada gambaran seperti ini hati-hati, artinya stenosisnya ini berat ini pasiennya ya. Yang pertama yang kita sebut sebagai De Winter syndrome. De Winter syndrome ini kita melihat adanya upsloping ST depresi di V1 sampai V6, jadi di lead anterior, diikuti dengan gelombang T yang positif tinggi. Selain itu juga sering diikuti adanya ST elevasi di AVR, ST elevasi sekitar 1-2 mili begitu di AVR. Kalau didapatkan gambaran seperti ini, letak stenosis biasanya didapatkan di proksimal dari LAD atau left anterior descending. Kemudian berikutnya ada juga gambaran Wallenstein. Wallenstein ini ada dua, Wallenstein A dan Wallenstein B. Wallenstein A didapatkan gelombang T yang difasik pada lead anterior, seperti gambaran D. Kemudian Wallenstein B didapatkan gelombang T yang negatif dan dalam pada lead anterior. Ini juga sama, biasanya didapatkan stenosis yang berat di proksimal dari LAD. Selain itu ada juga yang disebut kriteria Garbosa. Kriteria Garbosa ini untuk membantu menunjukkan diagnosis infak pada pasien dengan LBBB. Kriteria pertama yaitu adanya ST elevasi yang lebih dari sama dengan 0,1 mV pada lead 1 AVL V4 sampai V6. Nah, bila didapatkan kriteria pertama ini poinnya besar, poinnya 5 poin. Kemudian kriteria kedua yaitu adanya ST depresi yang lebih dari sama dengan 0,1 mV. Ini pada lead V1 sampai V3. Poinnya 3 poin kalau yang kriteria kedua. Kemudian kriteria yang ketiga ini adanya ST elevasi yang lebih dari 5 mili di lead V1 sampai V3. Kalau yang kriteria ketiga ini poinnya 2 poin. Untuk kriteria Garbosa skor 3 atau lebih dia mempunyai spesifisitas 90% untuk diagnosis infak miokard. Nah, setelah penjelasan tadi, kita sekarang belajar melihat ECG, melihat EKG pada sindroma koroner akut. Ini contoh yang pertama, kita bisa sama-sama lihat, tampak ST elevasi di lead 2, 3, AVF ya, semua bisa lihat ya, ada ST elevasi di lead 2, 3 dan AVF. Selain itu juga didapatkan gambaran resiprokal di lead 1 dan AVL. Dan ini merupakan gambaran dari infak inferior.
Sesuai tadi, gambaran infrak inferior, arteri yang terkena yang paling sering adalah RCA atau right coronary artery, di mana RCA itu dia juga mensuplai ventrikel kanan dan juga posterior. Jadi ketika didapatkan infrak inferior seperti ini, jangan lupa kita harus memastikan melakukan EKG kanan dan juga EKG posterior untuk mengetahui terkena infrak atau tidak. Nah, ini kita bisa lihat contoh yang kedua. Tampak juga ST elevasi sama di 2, 3, dan AVF. Di 2, 3, dan AVF. Selain itu juga ada ST depresi resiprokal yang tampak di AVL. Tapi ada bedanya, ternyata di sini ada ST depresi juga di lead V1, V2, dan V3. Ini menunjukkan mengarah ke adanya infrak posterior. Ini merupakan resiprokalnya di V1 sampai V3. Maka setelah itu dilakukan EKG di V7 sampai V9. Nah, ini contoh berikutnya. Pada EKG ini, kita melihat adanya ST elevasi di lead 1 dan AVL. Walaupun ST elevasinya ini tidak terlalu tinggi, tapi kita juga melihat ternyata ada resiprokalnya juga di lead inferior. Kita lihat di lead 3 dan di lead AVF tampak resiprokalnya. Jadi ini jelas suatu infrak miokard, di mana infraknya di lateral atau di lateral tinggi. Nah, contoh berikutnya ini kita bisa sama-sama lihat, tampak ST elevasi yang luas mulai dari V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan juga AVL juga kelihatan terdapat ST elevasi. Jadi ini lokasi infraknya yaitu anterior luas atau anterior ekstensif. Nah, ini merupakan contoh gambaran EKG LBBB, di mana QRS-nya itu lebar-lebar. Durasi QRS-nya lebih dari 120 milisecond atau lebih dari 3 kotak. Di mana dominan gelombang S di V1, ya, dominan gelombang S di V1 dan dominan gelombang R di V6. Jika kita menemukan gambaran LBBB yang baru, jadi ada riwayat EKG sebelumnya yang tidak seperti ini, dan kita dapatkan gambaran EKG terbaru adalah LBBB seperti ini, maka dianggap sebagai STEMI dan juga diterapi sebagai STEMI. Nah, ini contoh berikutnya. Kita lihat ada gambaran upsloping ST depresi. Upsloping itu maksudnya ke atas gambaran ST depresinya. Upsloping ST depresi kita lihat di V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Yang kemudian diikuti gelombang T yang positif tinggi. Selain itu kita lihat juga adanya ST elevasi yang kecil, hanya 1 mili di AVR. Ini yang tadi kita sebut sebagai De Winter syndrome. Nah, ini contoh berikutnya. Contoh lagi. Kita lihat apa yang kelihatan di sini, kita melihat ada gambaran gelombang T yang negatif dan dalam. Gelombang T yang negatif dan dalam pada lead anterior. Kita lihat ya di V2, V3, V4, V5, dan V6. Ada gambaran T yang negatif dan dalam. Pada lead anterior, masih ingat tadi kita menyebut dengan the Wellen sign yang B. Nah,
Demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.